Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Martapura. Kota yang berjuluk Kota Serembi Mekah ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 562.221 jiwa atau 13,56% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, diantaranya 1 buah rumah sakit pemerintah, 3 buah rumah swasta, Puskesmas 24 buah, Postu 70 buah, dan kurang lebih 221 Polendes atau Poskesdes dengan jumlah tenaga kesehatan sekitar 1.200 orang, baik tenaga medis atau paramedis dan tenaga administrasi dengan status PNS, pegawai tidak tetap pusat, provinsi, bahkan pegawai tidak tetap kabupaten. Seiring dengan cita-cita luhur Presiden Joko Widodo dalam Nawacita Poin 5 menyebutkan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta program pemerintah menuju Nusantara sehat seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, perlengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, dan juga paradigma sehat sudah harus mulai dilaksanakan. Berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi mulai dari masih kurangnya tenaga medis, dana yang terbatas untuk menunjang pelayanan kesehatan, tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan masih terdapatnya dukun beranak. Kondisi ini diperparah dengan faktor geografis yang tidak mendukung, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Pada umumnya, yang paling sering kita jumpai adalah terlambat pemeriksaan kehamilan, serta terlambat mengambil keputusan dan terlambat membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Menyikapi permasalahan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar, seperti kemitraan dengan dukun, rumah tunggu, serta pelatihan kompetensi dasar. Akan tetapi permasalahan kematian ibu melahirkan dan bayi serta permasalahan gizi belum maksimal dilaksanakan. Dalam hal ini, sebagai upaya untuk menekan kematian ibu melahirkan dan bayi juga permasalahan gizi yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang akselerasi penurunan AKI atau AKB dan masalah gizi. Oleh Bupati Banjar, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016 hingga 2021, dalam misi 2 kembali menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan serta ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal ini melalui jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mendukung program nasional dan RPJMD tersebut dengan melakukan inovasi membentuk Satuan Tugas Desa atau Satgas.
ibu-ibunya ke arah pasarnya, yang bapak-bapak nanti ke arah lakinya. Kalau yang beranak di rumah, apalagi dengan dukun kampung, ini akibatnya itu yang perlu Pian sampaikan. Terusnya itu kunjungan bayi dan balita ke posyandu harusnya 85%, tetapi kita baru mencapai 69%. Kalau di sini kita bicara tentang zat aktif ya, yang dilemahkan ataupun dimatikan ya, nanti itu dijadikan sebagai bahan tubuh kita untuk membentuk kekebalan pasif. Bersama kita bisa membangun Nusantara sehat. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk menunjang program kesehatan, Kepala Desa wajib tanda tangan fakta integritas. Selain itu, Kepala Desa juga wajib membentuk Satgas Desa sebagai mitra tenaga kesehatan di lapangan. Angka harapan hidup Kabupaten Banjar sekarang terus meningkat, bahkan sudah melampaui angka provinsi. Ini menandakan kualitas pelayanan kita sudah semakin membaik. Nah, kualitas pelayanan semakin membaik ini perlu disampaikan bukan melalui tapi bagian kader-kader satgas-satgas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, itulah menandakan bagaimana antara masyarakat, antara pembakar, antara pemerintah jadi satu berjalan untuk mencapai yang namanya desa sehat. Sama kita bisa menuju Nusantara sehat. Kesehatan ibu dan kesehatan bayi setelah berorganisasi di wilayah Alo-Alo khususnya. Dan mudah-mudahan dengan terbentuknya desa besar khususnya kecamatan Alo-Alo mungkin lebih maju lagi untuk menuju masyarakat Indonesia sehat. Dan mendukung adanya Satgas ini karena itu kan untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dan meningkatkan gizi bagi bayi dan balita. Dia bisa menginformasikan semua hal yang ada di desa yang mungkin saya kurang tahu, atau misalkan yang hamil, kalau saya sudah mendeteksi, kalau saya sudah mengetahui oh di sini ada hamil, ternyata ada lagi yang saya mungkin belum mengetahui dan Satgas itu menginformasikan kepada saya. Begitupun kalau misalkan ada ibu mau melahirkan, pasien ini dengan maunya sama Deka, dia nggak mau manggil saya, tapi para Satgas ini ada yang masih tahu kepada saya, misalkan Bu di sini ada pasien, misalkan dia sudah keluar ciri ini nanti manggil saya, dan saya berusaha untuk mengunjungi dengan misalkan alasan Bu gimana mau melahirkan atau enggak. Sehingga petugas yang diberikan kepercayaan oleh kepala desa dilatih SOP atau topoksi di desanya masing-masing. Mengingat keberadaan Satgas Desa dengan kondisi yang dihadapkan sekarang ini sangatlah perlu. Mengenai kesehatan, mengenai bidan desa dalam rangka menunjang kematian bayi ini Ulut sangat mendukung. Mungkin kita juga sedikit kematiannya di Kabupaten Banjar karena mungkin seorang bidan ini malah sangat berperan aktif. Harapannya Satgas ini mempunyai daya ungkit upaya kita bersama-sama tadi melihat kondisi-kondisi di lapangan. Satu desa, satu bidan itu sekarang hukumnya bukan wajib lagi, harus ditambah. Kenapa? Satu lokasi desa yang berjauhan dengan RT yang belum tentu keamanan bidan kita. Nah, sehingga ke depan
Mudah-mudahan keinginan kita ini tercapai dan keinginan Bapak Bupati tercapai. Satu desa itu akan kita tambah lagi beberapa bidang untuk mendongkrak pelayanan kesehatan. Ini ulun ampun maaf, mudah-mudahan di sini ada bisi abahnya, kayaknya nininya yang masih ada lagi nini kita yang masih terdapat dukun beranak. Dukun beranak ini walaupun dilatih, kita harapannya sebagai mitra, bukan sidin lagi yang menolong, ya, karena kita bicara ke depan lagi. Kemudian yang ini, ampun maaf, tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat kita ini masih banyak lagi yang rendah. Kita tolong begitu yang pakai baju ini amanah yang untuk membantu program kesehatan yang ada di desa. Ya. Niatkan kegiatan ini jangan beban sebagai ibadah ya. Tolong ya. Mudah-mudahan yang bisa mengabdi untuk desa apa ya? Blok Tunggul, tolonglah. Nah, insya Allah masyarakat Blok Tunggul sejahtera. Amin. Wah, mantap baginya.